Selebgram Fujianti Utami atau yang akrab disapa Fuji kini sudah dapat sedikit bernafas lega usai ex-manajernya Bathara Ageng telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggelapan kontrak kerjasama senilai 1,3 miliar rupiah. Diketahui, Bathara menggelapkan uang milik Fuji karena gaji bulanannya yang kecil, yakni Rp500.000 per bulan. Namun, hal tersebut dibantah langsung oleh Fuji, dan Fuji mengungkapkan bahwa nominal tersebut hanyalah biaya transportasi. Menurut pengakuan Fuji, Bathara menerima komisi 5-10% dari endorsement yang Fuji terima tanpa maksimal limit. Yang artinya, Bathara sebenarnya dapat menerima gaji hingga puluhan juta rupiah per bulan. Untuk mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya terkait permasalahan Fuji dan ex-manajernya, maka inilah 5 fakta viral di tengah penggelapan dana ex-manajer Fuji, versi Cumi Top 5. Pengakuan Bathara ex-manajer Fuji terkait hanya digaji sebesar Rp500.000 per bulan oleh Fuji menjadi sorotan publik. Bathara mengaku nekat menggelapkan uang senilai 1,3 miliar rupiah lantaran gaji yang diberikan oleh Fuji sangatlah kecil. Namun, hal tersebut nyatanya dibantah secara tegas oleh Fuji. Menurut pengakuan Fuji, nominal senilai Rp500.000 tersebut hanyalah uang untuk kebutuhan transportasi. Sedangkan gaji yang sebenarnya telah melalui kesepakatan di antara kedua belah pihak. Berdasarkan dari hasil keterangan saudari FU bahwa saudara BA itu digaji sekitar 500.000 per bulan. Namun apabila ada kontrak kerjasama dengan para agensi, maka saudara BA mendapatkan keuntungan 5 sampai dengan 10% dari setiap kontrak. Terima kasih. Kalau dari pengakuan dari saudara BA, mengapa dia melakukan tindak pidana tersebut? Karena melihat keuntungan yang didapatkan dari saudari FU mungkin nilainya terlalu besar, makanya dia mengambil kesempatan. Akhirnya dia tergoda untuk melakukan penggelapan. Itu mungkin uang transport kali ya Mas ya. Transport ya? Iya. Kita pembelaan dia aja, terserah lah dia mau ngomong apa ya. Iya, aku ngejelasin dari tadi itu, kita udah ada kesepakatan berdua. Setiap ada pekerjaan dia akan mendapatkan 5-10% sesuai budget berapapun itu yang akan aku dapat. Usai mengklarifikasi gaji Rp500.000 per bulan yang digembar-gemborkan oleh Bathara, Fuji secara terang-terangan mengungkapkan nominal uang yang diterima oleh Bathara setiap bulannya. Fuji mengungkapkan bahwa ia dan Bathara telah membuat kesepakatan yang berisi bahwa Bathara akan menerima komisi 5-10% dari kerjasama endorsement yang Fuji terima tanpa ada maksimal limit. Secara tidak langsung Fuji menyinggung bahwa Bathara dapat mendapatkan uang puluhan juta rupiah jika kontrak kerjasamanya melebihi target. Yang jelas kita udah ada perjanjian, kesepakatan antara kita berdua. Setiap ada kerjaan itu pasti dia dapat komisi 5-10%. Dan kalau untuk credit card, aku ya kalian udah tahu sendiri lah. Nggak ada limit ya Mas, nggak ada limitnya. Mau kerjaannya nominal berapapun ya dia dapat 5-10%. Jadi semakin dia dapat banyak pekerjaan ya harusnya dia gajinya bisa ya nggak ada batasannya juga. Setelah diusut, dana yang digelapkan oleh ex-manajer Fuji ternyata dipakai untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Mulai dari cicilan apartemen, cicilan mobil, hingga kebutuhan hidup sehari-harinya. Hal tersebut diungkap langsung oleh Kanit Krimsus Polres Jakarta Barat, AKP Tommy Kurniawan, dan Fuji pun membenarkan itu semua, serta mengungkapkan kehedonan hidup ex-manajernya. Kita ketahui bahwa saudara BA menggunakan uang tersebut untuk membayar angsuran apartemen dan angsuran mobil. Selain itu juga digunakan untuk kebutuhan hidup saudara BA sehari-hari. Ya mungkin kan dia bisa hidup mewah-mewah seperti itu kan.
Gak perlu aku jelasin lagi kan. Emang kalau dasarnya mungkin tidak puas. Oh, kalau kalian berbicara dengan saya karena anak saya yang kena, tentu saya sangat geram ya dengan persoalan ini. Ya, alhamdulillah saya merasa berterima kasih sekali kepada pihak Kapolres Jakarta Barat. Apa yang dilaporkan oleh anak saya atas kerugiannya itu sudah sudah ditanggapi oleh Kapolres Jakarta Barat, sudah bergerak cepat dan sudah diproses, dan orang tersebut sekarang sudah ditahan, dan saya berterima kasih. Meski uang senilai 1,3 miliar rupiah miliknya telah raib dimakan oleh ex-manajernya, Fuji ternyata masih menyimpan harapan agar uang tersebut dapat dikembalikan dengan jumlah yang sama. Hal tersebut tampaknya sangat wajar, mengingat uang senilai 1,3 miliar tersebut bukanlah nominal yang kecil. Pertanyaan sulit lah mas. Ya aku ngikutin proses hukum aja lah, apa yang terbaik. Menurut aku mereka pasti lebih paham lah di dalam sana apa yang adil buat aku, apa yang adil buat dia juga hukumannya. Gak mau terlalu naro dendam banget juga di hati, nanti hidup aku jadi nggak tenang-tenang juga kan. Udah capek banget selama hampir setahun ini, nggak bernafas dengan lega, jadi lebih baik jangan terlalu dipikirin banget, jadi biar nggak terlalu sakit hati banget lah. Ya, kalau saya ketemu langsung, seandainya saya bertemu langsung, ya saya, yang penting kerugian saya kembali. Itu mau saya. Tapi kalau dia ada niat untuk kembali, ya tentu hukum harus dilanjutkanlah ke atas. Siapa sih yang mau? Saya nggak mau juga kalian teraniaya, kan kalian kan punya keluarga, punya anak, punya orang tua, bagaimana bebannya kan? Tapi kerugian kami kembalikan, kan itu aja persoalan. Sebagai bentuk ikhtiar agar uangnya dapat kembali, Fuji diketahui telah melaporkan ex-manajernya ke Polres Jakarta Barat. Bahkan ex-manajernya itu saat ini telah ditahan dan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penggelapan kontrak kerjasama senilai 1,3 miliar rupiah. Setelah mengupayakan hukum, Fuji juga diketahui telah menutup pintu damainya dan benar-benar menyerahkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Sudah saya jelaskan tadi bahwa kita sudah melakukan upaya RJ atau mediasi, namun tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Case ini akan dilanjutkan sampai ke pengadilan. Jadi sampai sejauh ini, tadi juga ngobrol juga sama Pak Haji bahwa kita lanjut ya Pak Haji ya. Jadi tidak ada perdamaian, lanjut sampai proses hukum di pengadilan. Yang jelas di sini aku cuman pengen keadilan aja buat aku ya. Yang jelas aku pengen hati aku tenang, aku lega, aku pengen dapetin hak aku, pengen tenang sih, aku pengen keadilan aja sih. Alhamdulillah kalau manajer sekarang aku udah ada ya Vienna, itu udah dari awal banget, bahkan dari pas dia kerja dia juga ada. Masih klop aja sih ya sama manajer aku yang sekarang. Kalau untuk kapok enggak juga sih ya, jadiin pembelajaran aja ke depannya, lebih hati-hati lagi, lebih lihat-lihat orang lagi, jangan terlalu gampang percaya sama orang, jangan terlalu gampang menyamakan pekerjaan dengan pertemanan mungkin. Jadi biar lebih enak lagi lah gitu ya.